Membumikan multikulturalisme di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Selain itu, di Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Karimun Jawa, Gili, dan Lombok yang merupakan tujuan wisata lokal maupun internasional. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Indonesia yang merupakan negara berkepulauan tentunya memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, agama, ras, dan adat istiadat. Banyaknya perbedaan tentunya dapat memunculkan berbagai dinamika perubahan dalam kehidupan bermasyarakat yang kompleks, karena akan terdapat banyak perbedaan yang dapat kita rasakan sehingga memunculkan konflik yang dengan sendirinya dapat mengguncang tatanan multikulturalisme. Multikulturalisme adalah kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan itu segera muncul jika seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai kemestian yang kodrati, baik dalam kehidupan dirinya sendiri yang multidimensional maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih kompleks. Dan karenanya muncul kesadaran bahwa keanekaragaman dan realitas dinamika kehidupan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak, diingkari, apalagi dimusnahkan. Multikulturalisme diletakkan pada posisi yang tepat ketika menghadapi konflik yang berbasis pada ras, suku, dan keagamaan. Multikulturalisme bukan ditempatkan pada posisi untuk keberpihakan negatif yang memperparah konflik sehingga semakin luas dan tak terkendali, tetapi keberpihakan positif untuk mencari solusi. Multikultural diartikan sebagai gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Multikulturalisme dapat dilakukan dengan menjaga masing-masing kebudayaan sendiri dan menerima tradisi kebudayaan lain yang memiliki nilai-nilai positif serta hidup berdampingan dengan kebudayaan lain secara damai. Membumikan multikulturalisme di Indonesia dapat dilakukan dengan menjaga nilai-nilai keagamaan dan menjaga moralitas. Tentunya disertai dengan perubahan dalam moderasi beragama, yaitu memiliki rasa toleransi dan saling menghormati agama, ras, suku, dan adat istiadat. Perlunya membumikan multikulturalisme di Indonesia adalah meminimalisir terjadinya konflik dan terciptanya kedamaian, keamanan, dan kebahagiaan yang menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik adalah suatu situasi di mana dua atau banyak orang yang saling tidak bersetuju terhadap suatu permasalahan yang dapat menyangkut kepentingan organisasi atau dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lainnya. Jadi menurut Wood, konflik merupakan ketidaksetujuan orang terhadap suatu permasalahan yang dianggap penting dan menimbulkan permasalahan. Konflik dapat terjadi karena adanya permasalahan yang belum terselesaikan oleh kedua belah pihak yang terlibat kesalahpahaman mengenai pendapat mereka masing-masing. Apabila konflik ini berkelanjutan, maka dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Konflik yang terjadi dapat berdampak pada masyarakat sekitar, di antaranya menimbulkan kebencian terhadap semua pihak yang terlibat, memutuskan jalinan silaturahmi yang secara langsung memberikan pengaruh pada persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik dapat dihindari tidak hanya dengan menerapkan toleransi dan saling menghormati, namun dapat juga menerapkan nilai-nilai agama seperti menjaga moralitas.
Seseorang yang menjaga moralitas baik, maka akan menjaga tingkah laku, menjaga ucapan. Konflik dapat terjadi karena kurangnya pengendalian orang terhadap ucapan seperti menghina orang lain mengenai agama, ras, suku, maupun adat istiadat yang mereka miliki. Selain itu, perbuatan yang dapat menimbulkan konflik adalah merusak fasilitas keagamaan, merusak fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama. Karena itu, untuk menghindari konflik kita perlu mengendalikan ucapan dalam pergaulan dan menjaga tingkah laku kita. Toleransi dan saling menghormati yang dapat diterapkan dari lingkungan keluarga adalah mematuhi nasihat orang tua, menghormati orang tua, menghargai perbedaan pendapat dalam keluarga, membantu adik saat kesulitan dalam belajar, tidak mengganggu anggota keluarga yang lain yang sedang beristirahat. Toleransi dan saling menghormati yang dapat diterapkan dari lingkungan sekolah adalah mematuhi tata tertib sekolah, menghargai perbedaan pendapat dengan teman, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agama, suku, dan ras, berkata sopan dan tidak menyinggung perasaan teman, menjaga ketenangan saat proses belajar di dalam kelas, tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Toleransi dan saling menghormati di lingkungan masyarakat yang dapat diterapkan adalah menghargai perbedaan agama, suku, ataupun ras di dalam masyarakat, berbicara sopan, tidak menyinggung orang lain, bergaul dengan tetangga tanpa membedakan suku, agama, ataupun ras, saling menghormati tetangga, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Persatuan dan kesatuan bangsa dapat terbentuk dengan menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati antara suku, ras, agama, ataupun adat istiadat yang ada di sekitar kita, dengan menerapkan moderasi beragama. Toleransi dan saling menghormati dapat diterapkan di dalam lingkungan keluarga, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Apabila toleransi dan saling menghormati selalu diterapkan, maka terciptalah keharmonisan dan kedamaian di lingkungan, bahkan di Indonesia. Toleransi adalah perilaku menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama. Dengan toleransi, berarti kita menghormati orang lain, mau belajar dari orang lain, dan menghargai perbedaan, sehingga dapat terwujud kerjasama di antara masyarakat. Indonesia juga merupakan negara yang bermasyarakat religius dan majemuk. Kehidupan masyarakat lekat dengan kehidupan beragama, dan kemerdekaan agama dijamin oleh konstitusi. Menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen berkebangsaan menjadi tantangan bagi setiap warga negara. Moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Moderasi beragama menjadi sarana mewujudkan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai, toleran, sehingga Indonesia menjadi maju.